Angka pengangguran terbuka terus meningkat di Kota Pahlawan sejak 2019 hingga 2020. Dewan mendorong pemerintah kota Pemkot untuk bertindak. Salah satunya dengan membuat tim koordinasi penanganan pengangguran di Kota Surabaya, saat media Lensa Parlemen menemui anggota Komisi D sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Cahyo Siswo Utomo, di gedung kantor DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso Cahyo menjelaskan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui data 2021 datanya belum keluar ya. Yang kita bicarakan data 2020. Jadi ada kenaikan tingkat pengangguran terbuka yang sebelumnya di 2019 itu 5,76%, kemudian naik di 2020 menjadi 9,79%. Begitu pula tingkat partisipasi angkatan kerja tipis ya partisipasinya, perubahannya dari 2019 itu 68,67% menjadi 68,05%. Maka kita ketahui bersama yang menjadi perhatian bagi kita, ternyata 2020 itu ada kenaikan yang signifikan dari 2019 ke 2020. Itu tinggi tingkat pengangguran terbuka kita 9,79%. Target RPJMD 2026 tingkat pengangguran terbuka kita itu 6%. Nah, terkait dengan hal itu, kalau kita melihat RPJMD yang telah kita selesaikan kemarin, target pemerintah Kota Surabaya di 2022 itu turun ya, dari yang 2020 9,79% ke yang di 2022 menjadi 8,99%. Memang turunnya tidak banyak kalau dilihat secara persen, tapi kalau dilihat dari angkatan kerja cukup signifikan sebenarnya. Yang menjadi perhatian saya adalah anggaran yang kemarin telah kita sepakati 29 miliar, baik itu anggaran belanja pegawai ataupun belanja non pegawai, itu bisa menurunkan dari 9,79 ke 8,99, hampir sekitar 1% ya. Nah, dengan anggaran segitu saya berharap kita bisa mencapai target. Sebenarnya target RPJMD kita di 2026 masih di atas TPT dari nasional maupun Jawa Timur. Saya berharap ke depan di periode yang berikutnya kita bisa lebih baik lagi, lebih minimal sama dengan nasional ataupun Jawa Timur. Nah, kemudian yang mungkin perlu, karena pengangguran ini juga masalah bagi kami, bagi saya ini masalah yang penting karena dia bagian dari masalah sosial di masyarakat. Saya punya usul kita membentuk tim koordinasi penanganan pengangguran daerah. Ini tim ad hoc, kita concern untuk menyelesaikan penanganan pengangguran. Jadi kita bisa memperbaiki kehidupan warga Surabaya dengan yang lebih baik lagi, sebagai bukti keseriusan kita mengatasi permasalahan sosial di Kota Surabaya, sehingga warga Surabaya kesejahteraannya meningkat dan lebih baik lagi. Itu yang tim koordinasi itu nanti tugasnya akan seperti apa gambarannya Pak Kota kalau misalnya diusulkan? Jadi karena dia tim ad hoc ya, tugasnya nanti yang pertama dia melakukan pendataan dulu. Jadi didata dulu, ini gambaran saya ya, didata dulu, kemudian dilakukan analisa. Setelah dianalisa ada kajian untuk memberikan usulan-usulan solusi yang akan diambil berupa kebijakan, intervensi agar pengangguran kita di Surabaya, khususnya untuk warga Surabaya itu dapat menurun dengan baik. Kalau kemudian lebih baik dari yang direncanakan di RPJMD tiap tahunnya, kan nggak apa-apa. Jadi tapi kita serius di situ untuk penanganan pengangguran. Kalau bab optimis, kita harus optimis ya, dapat turun. Pemerintah Kota Surabaya, kami juga ikut membahas juga, tentunya masih masuk akal ya turun 1% itu. Insya Allah bisa tercapai turun 1% itu. Mungkin yang jadi perhatian kami di penganggaran, saya berharap di 2023
ada perubahan kebijakan anggaran untuk menaikkan ya dari yang 29 miliar yang belanja operasional itu sekitar 17 miliar itu bisa ditingkatkan, sehingga ini adalah kontribusi nyata pemerintah Kota Surabaya menangani pengangguran. Karena mungkin tidak hanya Dinas Tenaga Kerja yang kemudian terbebani untuk menyelesaikan masalah pengangguran, tapi juga dinas lain. Tetapi Dinas Tenaga Kerja inilah yang kemudian menurut kami, hemat saya, itu dia yang paling besar porsinya untuk menyelesaikan pengangguran. Maka kita harus mendukung, dan salah satu dukungannya itu kita mendukung agar ditingkatkan anggarannya. Cahyo Siswo Utomo juga mengatakan Komisi D juga mengusulkan raperda inisiatif terkait tenaga kerja ini. Dan ditanya media Lensa Parlemen sampai sejauh mana proses perda inisiatif, Cahyo menjelaskan. Ya, jadi menyambung yang tadi, di kami bagian dari perhatian untuk pengangguran, salah satunya adalah tenaga kerja, maka kami mengusulkan perda inisiatif Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Nah, apa saja yang diusulkan di dalamnya, titik tekannya apa saja? Ada 7 hal. Yang pertama, di Raperda itu urgensinya, yang pertama kita ingin membuka peluang investasi seluas-luasnya, sehingga lapangan pekerjaannya nambah dan layak bagi warga Kota Surabaya. Yang kedua, akselerasi peningkatan kompetensi dan keterampilan warga. Jadi warga Surabaya ini kita latih agar kompetensinya bisa bersaing dengan tenaga kerja di luar Surabaya, sehingga kita bisa latih di situ, diakselerasi kompetensinya. Yang ketiga, tentu saja perlindungan tenaga kerja lokal, yang dalam hal ini sesuai dengan peraturan di atasnya yang masih bisa kita lindungi sampai minimal 80% itu adalah di sektor pariwisata. Jadi kita harus jaga betul di sektor pariwisata itu betul-betul kita bisa melindungi tenaga kerja lokal warga Surabaya. Yang keempat adalah pembinaan dan fasilitasi permasalahan ketenaga kerjaan antara tenaga kerja dan pemberi pekerja. Kita fasilitasi masalah-masalah yang timbul, dan itu memang ada di fungsinya Komisi D. Yang kelima, pemberian perizinan berusaha di bidang ketenaga kerjaan, outsourcing, bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi kita nggak sembarangan di situ. Yang keenam, pemberian insentif bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja lokal, baik insentif pajak daerah, jadi kita bisa memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah atau retribusi daerah, maupun kebijakan insentif lainnya, tapi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ketika dia mempekerjakan tenaga kerja lokal. Jadi kita beri insentif itu. Dan yang ketujuh, tentunya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran. Ini bab sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran di bidang ketenagakerjaan itu, terutama penegakan sanksi administrasi. Jadi 7 hal itu yang kemudian kita usulkan di Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Surabaya tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan yang kita sampaikan tadi. Ini posisinya sedang diproses ke proses selanjutnya ya. Jadi setelah ini proses-proses selanjutnya itu sampai nanti ada tanggapan dari pemerintah Kota Surabaya, kemudian nanti ada pandangan dari fraksi-fraksi, kemudian sampai nanti pansus, dan nanti akhirnya terakhir di persetujuan Gubernur Jawa Timur. Sekarang posisinya baru kita sampaikan melalui rapat paripurna.